Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Oke anak-anak kelas 6, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 2, yaitu tema persatuan dalam perbedaan. Nah, di tema 2 kali ini kita akan membahas subtema 1 dari pembelajaran 4, 5, dan 6. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mulai belajar hari ini dengan semangat dan sukacita. Ayo kita mulai. Nah, kita mulai dengan pembelajaran 4 ya. Jadi menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita itu merupakan tugas dari setiap warga yang ada di tempat tinggal kita. Nah, anak-anak, kita lanjutkan dengan membaca. Jadi pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Nah, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara ya, bernama Terauchi. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Lalu beberapa wilayah Jepang dijatuhi oleh bom oleh tentara musuhnya ya. Untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Lalu pertemuan di antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri atau di negara Indonesia ya. Lalu terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Lalu golongan muda ini tidak ingin kemerdekaan Indonesia itu diatur-atur atau diberikan sebagai hadiah oleh Jepang. Mereka ingin golongan muda ini menginginkan proses kemerdekaan Indonesia ini disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan dari negara lain. Nah, anak-anak kelas 6 selanjutnya adalah kegiatan ayo berdiskusi. Ya, amati pada gambar ya. Seandainya kamu sedang bermain bersama dengan mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait dengan kerukunan dan persatuan? Ya, jadi jawabannya ada di bawah, yaitu tidak membeda-bedakan teman berdasarkan maupun dia itu berbeda suku, berbeda bangsa, ataupun berbeda agama. Jadi mereka rukun bermain bersama. Nah, selanjutnya yaitu adalah kunci jawaban tematik kelas 6, tema 2, yaitu di buku cetak kalian halaman 29 ya. Kita bahas di sini, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait dengan persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Lalu berikan 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Ya, jawabannya di sini sudah ada, yaitu kita tidak memilih-milih teman, menjenguk teman kita yang sakit walaupun dia berbeda agama dengan kita, lalu tidak mengganggu teman kita yang berbeda agama itu sedang beribadah. Lalu nomor 2, apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tuliskan 3 manfaatnya ya. Yang pertama adalah memiliki banyak teman, bisa bekerja sama, lalu kita bisa saling tolong-menolong, terjalinlah kehidupan bermasyarakat yang harmonis, damai, dan sejahtera. Selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran 5. Cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Nah, bagaimana cara kamu memaknainya? Ya, mari kita mulai belajar. Nah, anak-anak, berikut ini adalah kunci jawaban halaman 33 di buku cetak kalian. Ceritakan tentang makna dari proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya. Jadi makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya adalah cinta budaya Indonesia. Lalu yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya itu apa? Terkait dengan makna proklamasi kemerdekaan. Jadi mau memperkenalkan permainan tradisional kepada masyarakat luas ya. Lalu berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupanmu sehari-hari, baik itu di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Yang pertama adalah datang ke sekolah tepat waktu, belajar dengan rajin, maupun bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, selanjutnya kita ke pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 6. Kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan tersebut? Lalu bisakah kita menerapkannya saat kita sedang berolahraga? Bisa tidak? Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Jadi pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya yaitu mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih.
Nah, berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Ya, Abdul Latif Hendra-Ningrat adalah salah satu pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Nah, ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Jadi saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York ya untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendra-Ningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau yang disingkat dengan PETA. Nah, ia juga ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia juga ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina tahun 1952. Lalu beliau dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Ini Abdul Latif Hendra-Ningrat ya, lihat pada gambar. Nah, demikian tadi bacaan yang terakhir. Berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap belajar giat, jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe channel Bapak ya. Terima kasih.